Mari kita awali majlis hari kita dengan membaca doa pembuka majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina imanan warhamna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mari kita ikuti saling ya. Baik, berjamaah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah kan wa lam yasha' lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para jamaah muslimin muslimat, wabil khusus yang di dalam masjid dan juga yang di luar masjid yang mendengar suara saya. Alhamdulillah atas qadarullah dan inayahnya pada kesempatan ba'da maghrib ini kita bisa kembali hadir di masjid yang kita cintai ini, di Masjid Al-Furqan, dan kita bisa melaksanakan berbagai macam hal ibadah baik yang fardu maupun yang sunnah. Nah, semoga dari yang kita laksanakan ini semua kita niatkan karena Allah, berangkat dari hati yang ikhlas ya, sehingga dengan ikhlas inilah amal kita akan diterima. Karena di antara syarat diterimanya amal itu, syarat pamungkasnya adalah ikhlas ya. Yang pertama, amal itu harus ada perintah Allah. Yang kedua, cara melaksanakannya harus menurut contoh Rasulullah. Itu saja nggak cukup, harus ada syarat pamungkas yaitu ikhlas. Bila tiga-tiganya ada baru diterima. Kalau salah satu yang nggak ada, nggak akan diterima. Ya, jadi makanya segala yang kita laksanakan, yang kita kerjakan, yang fardu maupun sunnah harus pastikan ada perintah dari Allah. Kemudian melaksanakannya nggak boleh ngawur, harus menurut contoh Rasulullah. Kan Rasulullah yang paling pas dalam mengejawantakan Al-Quran. Kemudian yang ketiga harus ikhlas ya. Baik teman sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab suci Al-Quran yang insya Allah pada kesempatan ini yang baru sudah kita baca sampai ayat 83 ya, cuman belum dikaji ya 83-nya. Kita ulang ya 83-nya, nanti tambah dengan 84 85, kita sampai berapa? 86 nggak apa-apa baca ya. 86. Ayo. Baik, kita awal dengan Al-Fatihah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni wa awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsaka wa harridil mu'minin
mu'minina asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita baca ya 4 ayat ya, insyaallah dari ayat ke ayat yang kita baca pastinya juga sudah mendatangkan kebajikan ya, pahala, obat, rahmat ya Pak. Juga apa lagi? Pahala, obat, rahmat, apa lagi Pak? Apa? Hidayah ya, hidayah. Baik, tentu saja kita juga ingin mendapatkan lebih dari itu, yaitu hikmah, yaitu ilmu yang terkandung dalam ayat-ayat tadi ya. Pahala insyaallah, obat termasuk, kemudian tadi hidayah ya. Baik, kita terjemahkan ya. Wa idza ja'ahum, dan apabila datang pada mereka orang-orang munafik ya, amrun, satu urusan ya, perkara apa saja ya, pakai tanwin di sini berarti umum, makanya ditafsirkan lagi, dijelaskan oleh Allah apa saja ini adalah minal amni, dari apa yang berupa keamanan, yang berita masalah keamanan, keadaan aman, nyaman, enggak ada ancaman musuh gitu ya. Awil khaufi, atau ada urusan berita yang mengandung arti mendatangkan rasa takut ya, karena ancaman musuh atau mungkin bakal ada wabah apa dan sebagainya. Adza'u bih ya, mereka menyiarkannya, bihi dengannya. Ini jadi termasuk apa? Salah satu ciri atau perilaku orang-orang munafik ya. Jadi kalau yang kemarin di atas itu mereka secara sembunyi-sembunyi ya, berbisik-bisik, merencanakan perbuatan apa? Buruk. Nah, kalau sekarang ini bukan yang bisik-bisik, juga yang terang-terangan. Itu. Jadi ada yang bisik-bisik di malam hari ya, untuk merencanakan sesuatu besok harinya, yang mereka pikir Nabi nggak bakal tahu ya, tapi ternyata ya, Nabi tahu karena Allah yang memberitahu. Nah, sekarang yang terang-terangan ya, jadi begitu ada berita langsung segera disiarkan. Kalau sekarang istilahnya dia apa Pak? Langsung di-share, pokoknya wah share itu ya. Nah, itu. Ini termasuk perkara buruk ya, karena kata Nabi cukup orang itu dikatakan munafik atau pendusta kalau menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Itu Pak, dikatakan pendusta orang itu kalau menyampaikan, menyiarkan setiap apa yang dia dengar. Itu hadis riwayat Muslim ya, hadis riwayat Muslim. Walau radduha, dan sekiranya mereka mengembalikannya berita itu yang amni atau yang khaufi ila rasuli, kepada rasul, waktu itu ada rasul ya, wa ila, dan kepada ul amri minhum ya, ul amri dari mereka ya, pimpinan yang memang Nabi amanahkan mereka sebagai pimpinan ya, pimpinan satu daerah tertentu. Itu Nabi itu mengutus Pak, dalam setiap daerah itu ada ul amrinya, ada pimpinan yang memimpin ya, mewakili Nabi. Kalau hari ini nggak ada Nabi, berarti kepada ulil amri. Jadi ada sentral tempat
tempat para kuli tinta, misalnya para wartawan untuk menyiarkan berita. Jadi sentralnya jadi punya pemerintah, gitu ya. Kalau kita sekarang ada Antara, nah itu kira-kira. La alimahu, sungguh mengetahuinya alladzina, orang-orang yang yastambitunahu, mereka ingin apa? Mengetahui berita itu. Minhum, dari mereka, dari ulil amri. Jadi tidak mendapatkan berita yang masih berupa isu, tapi dari sumber yang valid. Ya, yang valid itu dari Rasul atau dari ulil amri. Karena nanti ulil amri itulah atau Rasul pada waktu itu yang akan menyaring berita mana yang boleh di-share, diberitakan mana yang tidak. Terus kalau diberitakan pada siapa, semua ada porsinya masing-masing. Seperti itu. Ditertib, ya. Jadi wah, kalau hari ini Pak sulit ini ya Pak. Kan luar biasa. Apalagi orang bilang sekarang era informasi. Pokoknya Masya Allah ya. Gitu. Jadi malah mungkin yang masyarakat biasa mungkin lebih tahu duluan gitu ya, dibanding dengan yang berhak menyiarkan. Ya, saking cepatnya ya perjalanan atau gerak informasi ini luar biasa. Pak, satset cepat luar biasa. Walaula fadlullah, dan sekiranya bukan karena fadlullah, karunia Allah, alaikum, atas kalian, ya kita nih Pak orang beriman, warahmatuhu, dan rahmatnya Allah, lattaba'tum, sungguh kalian mengikuti asyaitan, setan, illa qalilan, kecuali sedikit. Jadi kita orang beriman tuh memang dilindungi oleh Allah, sehingga nggak mudah terprovokasi, nggak mudah terprovokasi ya, terpengaruh dengan isu ya. Jadi kalau masih isu Pak, jangan kita ikut-ikutan menyiarkan, ikut-ikutan meng-share, ikut-ikutan memviralkan, jangan ya. Harus di cross check dulu. Apalagi nyata-nyata datangnya dari orang-orang munafik ya. Dalam surat Al-Munafikun harus ditabayun gitu ya. Nggak boleh langsung ditelan mentah-mentah kemudian di-share tadi ya, di-share. Jadi kalau lihat ayat ini, taba'tum syaiton, ternyata orang-orang munafik itu memang ya termasuk syaiton ya, syaiton jenis manusia. Udah kita bahas tuh ya di Al-Baqarah ya. Gitu. Illa qalilan, kecuali sedikit. Faqatil, maka berperanglah kamu Nabi, di sini hitopnya Nabi ya, Rasul, fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi kembali ke ayat-ayat yang di atas ya, terkait dengan perintah untuk memerangi orang kafir yang kemudian diganggu sama orang-orang munafik. La tukallafu, tidaklah kamu dibebani, illa, kecuali nafsaka, nafsaka, oleh dirimu sendiri. Maksudnya tergantung kekuatan Nabi. Jadi Allah tidak membebani luar kemampuan Nabi. Wa harridil mu'minin, dan kerahkanlah orang-orang yang beriman. Jadi dipastikan kalau Allah nyuruh itu pasti sudah terukur bakal menang gitu ya, karena Allah itu enggak memerintahkan di luar kemampuan Nabi. Tapi ada perintah tadi, wa harridil mu'min, kerahkan orang-orang beriman ya Pak. Jadi enggak sembarangan orang. Kalau masih muslim saja harus diseleksi ya, diseleksi, diaudisi gitu ya. Jadi harus yang beriman. Jadi benar-benar muslim yang berkualitas, yang beriman, yang imannya benar-benar sempurna ya, sempurna gitu. Asallah, pasti Allah, ayakufa ya, asa diartikan semoga, tapi sudah kemarin dibahas, ini sudah dibaca kemarin ya Pak. Asa itunya artinya pasti ya, pasti Allah ayakufa, akan menolak baksa, keganasan alladzina kafaru, orang kafir. Yang penting tadi semangat maksimal, kemudian ada upaya untuk menghasung, mengerahkan orang beriman untuk jihad fi sabilillah. Nah, pasti nanti Allah yang akan menahan Pak. Jadi bukan kita ya, kita mah hanya berlatih, berjuang
ya melepaskan senjata-senjata dari kalau panah ya dari busurnya gitu ya Pak. Tapi nantinya menancapkan ke dalam dada musuh itu Allah yang akan memberikan kemenangan. Allah yang akan menghalau musuh. Allah yang akan menghalau musuh. Ya, dan sudah banyak kita dapati ya masalah ini. Ya, sebelumnya saya juga sering cerita ya Pak, bagaimana Rasulullah memenangkan Nabi ketika perang Badar, ketika perang Khandaq, ketika perang Ahzab ya. Masya Allah, itu perang Ahzab itu kan musuhnya 200.000. Bukan perang Ahzab. Kalau perang perang Tabuk ya, perang Tabuk. Itu musuhnya 200.000 yang dipimpin oleh Kaisar Herakles. Itu Masya Allah. Jadi itu musuh itu kabur begitu saja karena tadi gentar, keder melihat muslimin yang begitu kuat ya, karena bisa selamat berjalan dari Madinah ke Tabuk. Jadi Allah yang menghalau, yang buat mereka hatinya ciut ya, kemudian jadi ya, balik ke belakang itu Allah. Wallahu, dan Allah itu asyadu ba'san, sangat amat kekuatannya, wa asyadu tanggilan, amat sangat keras siksanya gitu ya. Wa may yasfa, dan barang siapa ya, yang memberikan syafaat ya, yasfa syafaatan ya, yasfa menolong, syafaatan satu syafaat atau pertolongan. Kita sudah sering dengar ya Pak, syafaat. Nah ini ternyata di sini juga dibahas. May yasfa, barang siapa yang menolong, syafaatan satu syafaat, satu pertolongan yang hasanatan, pakai yang terjemahnya karena sifat pada syafaat. Yakun, pasti boleh ya. Niscaya juga boleh. Tapi lebih mantap pasti ya. Pasti ya, karena sebagai jawab daripada man ya. Man itu huruf syarat. Nah, maka ada jawabnya yakun. Ya. Indikasinya di situ nonnya disukun sebagai jawab syarat. Makanya pasti akan ada, pasti akan terjadi lahu baginya si man, orang yang memberikan pertolongan tadi, nasibun. Apa nasibun? Nasib. Bagian yang baik ya. Nasibun itu nasoba itu arti aslinya adalah usaha untuk mewujudkan sesuatu sehingga benar-benar eksis, itu nasob ya. Usaha untuk melaksanakan sesuatu sehingga terlaksana ya, sehingga benar-benar muncul, benar-benar terlaksana atau eksis, itu nasob. Nah di sini maksudnya bagian yang baik ya. Minha, daripadanya hasanatan. Wa may yasfa, dan barang siapa yang memberikan pertolongan, sama-sama pertolongan, syafaatan dengan satu pertolongan, tapi sayiatan yang buruk, nolong tapi dengan keburukan atau dengan cara yang buruk ya. Nolong supaya terlaksananya makar misalnya kan, makar jahat. Nah berarti itu pertolongan yang buruk. Atau menolong untuk supaya terlaksananya satu kemaksiatan, entah itu memfasilitasi judi, memfasilitasi minuman keras, membunuh, zina dan sebagainya. Yakun, niscaya, nah sebagai jawabannya, atau pasti lahu baginya kiflun. Kiflun juga bagian. Cuma kan ditafsirkan oleh para mufassir ya, beda dengan nasib tadi. Kalau nasib itu bagian yang baik, tapi kalau kiflun bagian yang buruk. Karena dia akan dapat dosa. Dari dosa itu akan ada sanksinya. Minha, dari syafaatan sayiatan. Padahal bentuknya cuma menolong ya Pak, menolong. Tapi termasuk sama dengan orang menanam juga ya, melakukan juga. Yang ditanam keburukan dapatnya keburukan, yang tanam kebaikan dapat kebaikan. Wa kana, dan adalah Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, muqitan, maha kuasa ya. Muqitan ini termasuk banyak penjelasannya karena ini hanya satu-satu di Quran Pak, kalimat muqitan ya. Tapi makna yang populer adalah maha kuasa.
Wa idza khuyitum, dan apabila kalian diberi selamat. Khuyitum, kita sering ngomong tahiyat ya Pak, dalam sholat tahiyat itu namanya ucapan selamat. At-tahiyatu lillah, keselamatan itu punya Allah gitu kan. Bitahiyat dengan satu keselamatan, ucapan salam misalnya Pak, assalamualaikum gitu ya, itu namanya tahiyat ya. Tahiyat, ucapan selamat. Fahayu, maka berilah keselamatan, ucapan selamat bi ahsana, dengan yang lebih baik ya. Kalau dia cuma mengucap assalamualaikum, jawabnya jangan cuma assalamualaikum, jangan cuma waalaikumsalam, tapi tambahin warahmatullah gitu kan. Kan dia mengucap assalamualaikum, jawabnya jangan cuma waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullah. Lebih baik kan Pak, minha daripadanya. Aurat duha, atau kembalikannya, maksudnya setimpal. Dia mengucap assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Berarti sepadan tuh Pak, sepadan. Kalau kita nggak mau lebihin, tapi pelit amat gitu ya Pak. Pelit amat gitu ya. Tapi kan banyak juga gitu ya Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu doang ya. Padahal diutamakan ada tambahan apa? Warahmatullah. Nah, syukur-syukur tambah lagi wabarakatuh. Apalagi mengucap salam, assalamualaikum warahmatullah. Ya kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Nah, jadi diutamakan yang biahsan. Tapi kalau memang kita nggak mau, ya, lagi sungkan, malas jawab, ya, ada ya malas jawab ya. Jangan ya, itu wajib ya. Yang jawab itu wajib. Yang ngasih salam sunnah. Nah itu wajib tuh Pak. Waalaikumsalam gitu ya. Atau tadi bukan atau, mestinya yang utamanya adalah waalaikumsalam warahmatullahi gitu ya, ditambahin. Innallaha, sungguhnya Allah itu, karena adalah dia Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, hasiban, maha memperhitungkan. Hitung semua Pak, ucapan salam kita yang cuman 2 poin, yang 3 poin gitu kan. Tuh, ucapan salam itu kan ada 3 poin kan. Salam, barokah, rahmat gitu ya. Salam, selamat, rahmat, barokah ya, kebalik ya. Assalamualaikum berarti selamat. Kedua, warahmatullah berarti apa? Rahmat, wabarakatuh apa? Barokah. 3 itu. Baik, nanti kita kaji ya. Sebelum dikaji Pak, ada yang tanyakan? Silakan. Jangan jauh-jauh tapi ya, sekitar bacaan sama sekitar ini terjemahan. Gimana? Setiap apa? Nggak mesti tasdid. Nggak mesti. Kalau Quran kita pakai tasdid mesti ya, Melayu ini ya Pak. Tapi kan ada Quran cetakan di luar, itu banyak yang nggak pakai tasdid. Itu saya bilang. Jadi kalau yang pakai Rosmi Utsmani, cetakan dari Mekah gitu ya, termasuk juga Kuwait juga ada. Itu khususnya iya sama wawu ya. Tanwin ya ketemu iya sama wawu, rata-rata nggak pakai tasdid. Karena sifat iya sama wawu itu apa? Layin. Ya, min ketemu wawu. Ya, jadi meu gitu kan? Meu, terus kan min kan? Atau idgham biguna, atau ketemu dengan apa, tanwin yang sama, nun mati yang tanwin sama ya. Tapi dia nggak pakai tasdid, itu kalau yang Rosmi Utsmani. Kenapa? Kalau sifatnya wawu itu layin, lembut. Tapi kalau ketemunya nun atau ketemunya mim pakai tasdid, karena dia apa? Akmal, sempurna, nggak layin ya. Seperti contohnya Pak. Iya. Jadi kalau yang nggak pakai tasdid itu tetap bacanya di idgham, tetap meu ya, tetap ya. Cuman tadi nggak pakai tasdid. Makanya kita perlu belajar teorinya. Kenapa min dibaca meu padahal nggak ada tasdidnya? Rumusnya bukan karena tasdid, karena mati ketemu wawu gitu. Ya. Itu. Mai, kenapa mai? Kan iya-nya nggak ada tasdidnya. Nah, rumusnya bukan karena tasdid, tapi karena nun mati ketemu iya gitu ya, jadi idgham biguna gitu ya. Jadi kalau Quran kita tapi ada semua. Yang ini ya Pak, yang Melayu ini ada semua. Tapi kalau Bapak pakai Quran yang
Kalau umroh dapat hadiah gitu kan, di sana itu kan nggak ada, itu ya nggak ada, itu berarti nama di HP ya. itu namanya apa? Pakai Itu namanya Rosmi Usmani. Namanya Rosmi Usmani. Kalau ini apa? Melayu ini ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Itu bahkan ada Quran yang Pak kalau qaf titiknya satu ada, yang fa titiknya satu juga tapi di bawah ada itu. Oh ada. Itu bukan salah, memang sudah karakter hurufnya yang seperti itu dan itu sah gitu ya. Nah, jadi pernah saya baca di grup gitu, ada ini hati-hati ada Quran yang salah nih bla 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 bla, padahal bukan salah, dia nggak tahu gitu kan. Dia nggak tahu gitu, bukan salah ya, nggak tahu. Ada lagi Pak? Nggak ada ya. Baik, jadi tadi ayat yang ke-83 itu tentang sifat ya, tabiat buruk orang-orang munafik ya. Begitu banyak sudah kita dapatkan. Nanti ketemu lagi banyak lagi surat At-Taubah ya, juga surat-surat yang lain. Nah, ini tadi adalah beda dengan yang di atas. Kalau di atas itu orang munafik ya, termasuk kelakuan buruknya bisik-bisik di malam hari antara sama mereka untuk merencanakan apa? Perbuatan buruk di pagi hari atau di siang harinya. Tapi ternyata buat Allah itu bukan sesuatu yang rahasia buat Allah mah. Mereka merahasiakan. Makanya karena itu makar jahat, Nabi dikasih tahu. Termasuk juga ketika mereka bermusyawarah rapat di di Saqifah Bani Sa'idah ya, waktu merencanakan untuk pembunuhan Nabi. Kan Nabi tahu bahwa Nabi mau ditangkap hidup atau mati. Siapa yang sih tahu Pak? Ya Allah. Nah, seperti itu. Nah itu. Nah kalau di ayat yang 83 ini sikap mereka yang terang-terangan. Jadi setiap dapat informasi apapun langsung mereka siarkan. Baik berita tentang masalah keamanan, berita tentang masalah ketakutan. Itu. Nah ini padahal seperti itu tidak boleh ya. Mestinya harus ada tertib ulil amri. Rasul masih ada kok. Sampaikan ke Nabi. Jadi jangan perlu disiarkan. Apalagi kalau sekiranya baru isu yang kalau disiarkan bakal membawa ke kegaduhan. Iya, bakal membawa ke keretakan antara sama umat. Ya, ini harus dilaporkan, disampaikan ke Rasul. Nah, kalau enggak ke ulil amri. Seperti itu. Nah, apalagi kalau menyiarkannya tadi ada niat-niat yang buruk. Nah, mungkin seperti itu. Niat buruk memang supaya terjadi apa, Pak? Supaya terjadi apa? Supaya terjadi kisruh, supaya ada simpang siur sehingga keadaan jadi sehingga jadi kacau. Nah kalau itu niatnya, itu ancamannya Pak, azab dunia akhirat. Iya, kalau niatnya menyiarkan berita itu supaya ada kacau, supaya kita ini saling tuding, saling curiga, bisa jadi kan? Ini wah apa? Nah provokator. Nah, itu ancamannya siksa dunia akhirat. Coba kita buka Quran surah An-Nur ayat 19. Ya. Ancaman buat orang-orang suka menyiarkan berita ya, tujuannya tapi jelek ya. Surat 24 ayat 19, surat ke-24. Surat ke-24 udah? Udah ketemu? Iya, baca bersama. 19 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ya. Shadaqallahul adzim.
Innalladzina, sungguhnya orang-orang yang yuhibbuna, ya, mereka menyukai, ya, senang, antasyi'a, akan tersiarnya al-fahisah, berita yang buruk, ya, tadi ya, yang membuat orang menjadi bingung, keadaan jadi kacau, akhirnya saling curiga, saling tuduh dan sebagainya. Fil ladzina amanu, itu berita beredar di kalangan orang-orang yang beriman. Lahum, bagi mereka itu adzabun, ada azab, siksaan alimun yang sangat pedih, fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Wallahu, dan Allah ya'lamu, Allah tahu, Allah mengetahui, wa antum la ta'lam, sehingga kalian tidak mengetahui, ya. Antum di sini berarti kita orang beriman enggak tahu, Allah yang tahu. Tentang niatan-niatan buruk orang-orang fasik, orang munafik yang menyiarkan berita yang fahsya tadi. Itu. Jadi enggak main-main. Dan mereka mendapatkan ancaman sekeras ini, dan juga masih ada ketergantungan porsi, ya, porsi sejauh mana berita yang mereka siarkan, ya. Semakin banyak yang jangkauannya, yang menerima, kalau sekarang sampai viral gitu, ya, semakin banyak dosanya. Itu ayat-ayat sebelumnya, ya, sebelumnya itu. Jadi nggak main-main itu, ya. Apalagi kalau bapak-bapak yang di handphonenya grupnya banyak, ya. Satu grup ada 200, 10 grup aja sudah berapa tuh? Ya, sudah 2000, ya. Wah, itu kan nggak main-main. Jadi semakin banyak jangkauan penyiarannya, itu semakin banyak dosanya juga. Itu di ayat yang sebelumnya. Itu, ya, tergantung kadar tingkat kerusakannya tadi, al-fahisyahnya itu. Termasuk yang paling dosa besar adalah yang dosa yang paling banyak adalah siapa? Yang mencipta. Yang mencipta itu, yang menciptakan hadisul ifki, berita yang bohong, itu, ya, itu yang mencipta. Nah, kemudian termasuk juga yang menyiarkan, istilahnya sekarang yang gorengnya itu. Nah, bahayanya apa? Tadi orang-orang yang awam, jadi korbannya. Jadi terjadi tadi, ya, saling tuduh, saling curiga. Nah, ini karena dampak yang buruk inilah, maka pantas buat mereka-mereka yang menyukai tersiarnya berita yang buruk, ya, perbuatan yang tasyi'al fahisyah tadi, mendapatkan ancaman siksa dunia akhirat. Gitu. Jadi Pak, ya, sampaikan keluarga di rumah, ya, jangan sembarangan nge-share kalau ada berita apa-apa, nggak usah sembarangan. Apalagi kalau, ya, bukan apalagi, memang kita belum tahu persisnya gitu, ya, masih bersifat isu, jangan. Jadi nanti telunjuk-telunjuk kita ini akan diminta pertanggungjawaban waktu klik itu, Pak. Ya, loh, ya kan, kelihatannya sih enteng banget, ya, gitu. Apa sih beratnya ngangkat jari gitu kan? Tapi ternyata ancamannya kan adzabun alim tadi kan. Gerakan tangan nggak berat gitu kan, cuman gitu kita bikin juga nggak, cuman tinggal ngeser doang. Itu. Nah, apalagi yang membuat, itu, ya. Itu. Nah, termasuk apa aja, ya, apalagi kalau nanti ujung-ujungnya subpress gitu, Pak, itu mah udah jelas itu mah, nggak usah gitu mah, ya kan. Itu kan memang ada muatan muatan pamrih itu kan, ini mendapatkan followers, ya, biar apa, Pak, dapat duit. Nah, iya kan jelas itu mah gitu, ya, jelas tuh, subpress itu jelas itu. Makanya bahkan apapun itu disuruh subpress aja tuh, subpress. Tapi kalau yang ini, Pak, yang Bang Ade ini punya, nggak ada perintah gitu-gituan. Bang Ade, yang Bang Ade punya nggak ada kan? Nggak ada. Aman, nggak ada. Tapi kalau bapak-bapak penasaran, ini acara ini ditayangin, itu nanti alamat YouTube-nya Adi Darmawan itu, ya, 78. Nah, itu ada di situ. Ini dakwah aja, nggak ada apa-apa gitu, dakwah. Adi Darmawan 78. Jadi kalau mau menyiarkan, mau nge-share, ya pokoknya udah aman, karena memang nggak ada muatan apapun, ya, nggak ada muatan apapun. Seperti itu. Jadi niatnya dakwah, ya, niatnya dakwah itu aman. Dapat pahala, insya niatnya dakwah. Jadi dan nggak ada perintah, nggak minta untuk di subscribe, nggak ada. Aman, nggak ada itu, nggak ada. Gitu, ya.
Lanjut ya. Kemudian ayat yang berikutnya yang ke-8 berapa, Pak? 83 atau ada yang tanyakan enggak? Tadi ayat 83-nya. Ada enggak yang tanyakan terkait masalah ini? Sudah ya, cukup ya. Soalnya ini sudah ulangan juga, bukan ulangan, maksudnya memperjelas ya. Tempo hari juga sudah sedikitnya dijelaskan. Nah, faqatil fi sabillah, berjuanglah kau nabi di jalan Allah. La tukallafu illa nafsaka wa harridil mu'minin. Wa harridil mu'minin. Ini perintah nabi kepada perintah Allah kepada nabi. Juga nabi dikasih tugas untuk menghasuh, mengerahkan kaum muslimin, mukminin untuk sama-sama perang bersama nabi. Nah, nabi diperintah oleh Allah karena Allah tahu tentang kadar kemampuan nabi. Yang penting apa? Kalau ada kesabaran, ya pasti Allah beri apa? Kemenangan. Dan bahasanya pasti tadi asallahu ayakufa ba'saladina kafaru. Pasti Allah akan menahan, akan menolak keganasan orang kafir. Jadi Allah Maha tahu tentang kekuatan Nabi. Allah juga nggak mungkin zalim sama nabinya, termasuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau perintah perangi pasti ya akan diberi kemenangan. Jadi nggak boleh diolah seperti halnya orang-orang Bani Israel. Ya waktu itu Bani Israel sedang dipimpin oleh Nabi Musa. Baitul Maqdis ya, yang sekarang ada Masjid Aqsa-nya itu, Pak. Itu sedang dikuasai oleh kaum Jabariyin. Ya, orang-orang yang durjana. Ya. Nah, kata Allah, perangi, usir mereka, orang-orang yang menguasai Masjid Aqsa, Baitul Maqdis. Tapi apa? Kata apa? Bani Israel. Idhab anta wa rabbuka nanu hahuna qaidun. Kamu aja Musa, pergi sama Tuhanmu. Kami menunggu hasilnya di sini sambil duduk. Nah, kalau sudah dinasihatin sama orang yang soleh, berangkat aja. Ini Allah yang nyuruh, pasti menang. Pasti menang. Allah yang nyuruh kan? Nggak mungkin. Kalau Allah nyuruh tuh Allah zalim. Nah itu ternyata nggak mau berangkat. Nah itu ternyata tidak mau berangkat. Itu dalam surah Al-Maidah ya, Pak. Al-Maidah. Makanya kalau hari ini ada mereka menuntut itu wilayahnya mereka, kapan mereka menguasai Baitul Maqdis? Orang nggak mau waktu itu. Akhirnya akibat itu apa? Dihukum oleh Allah 40 tahun keder di padang tih. 40 tahun. Jadi mereka nggak sampai ke masuk Baitul Maqdis, nggak sampai masuk ke situ. Ya, ini mereka itu orang-orang nggak punya wilayah, karena nggak mau masuk. Itu. Nah hari ini mereka ngaku-ngaku seperti itu. Padahal mereka nggak mau masuk pada waktu itu. Itu ya. Jadi kalau Allah yang dulu pasti Allah kasih kemenangan. Asallah. Pasti Allah ayakufa ba'sal ladzina kafar. Karena sebenarnya yang memenangkan itu adalah Allah ya. Allah, kita hanya maksimal berusaha untuk berjuang ya. Niatnya jihad fisabilillah gitu ya. Lanjut, ini percepat ya. Ayat yang ke-85. Mayyashfa safa'atan hasanata yakun lahu nasibum minha. Barang siapa yang menolong dengan pertolongan yang baik, niscaya atau pasti baginya ada nasib, ada bagian minha daripadanya. Jadi Pak, jangan kita merasa dirugikan kalau kita ada kemampuan menolong antar sesama. Jangan sama muslim mukmin. Yang namanya orang minta tolong siapapun, orang kafir pun kalau minta tolong aja. Ya, maka istilahnya kafir zimmi ya Pak. Kafir zimmi itu orang kafir yang minta ditolong, minta penolong, ditolong. Ditolong itu, makanya ada istilah kafir zimmi, ya kafir harbi. Nah kafir harbi itu seperti sekarang yang di Israel sana, Zionis Israel itu kafir harbi, kafir yang memerangi, itu yang harus diperangi. Kalau kafir yang tidak memerangi namanya kafir zindik, di situ udah antepin aja. Mereka nggak minta tolong ya sudah, nggak ditolong nggak apa-apa kan nggak minta tolong. Tapi kalau minta tolong namanya kafir zimmi. Bahkan kita boleh mengambil upah. Kalau zaman Nabi istilah apa? Jizyah atau semacam peti seperti itu, karena mereka minta jaminan keamanan. Kafir zimmi itu mereka minta jaminan keamanan. Zaman Nabi ada Pak di sekitar Bahrain ya. Jadi di Bahrain itu bukan Bahrain sekarang ya. Bahrain sekarang kan negara kecil di Arab. Bahrain dulu adalah Iran.
Ya, mereka nggak masuk Islam, tapi mereka minta dijamin keamanannya, maka dijamin. Nah, ada waktu-waktu tertentu Nabi mengambil jizyah ke sana. Kalau orang beriman kan, orang Islam ngasihnya zakat ya, zakat. Nah, kalau mereka ngasihnya jizyah atau mungkin semacam pajak seperti itu. Zaman Nabi sudah ada. Itu. Ya, jadi siapapun minta tolong, bahkan bukan manusia sekalipun. Apa maksudnya? Binatang gitu ya, bukan jin ya Pak. Nggak usah kita nolong jin, nggak usah. Yang ada juga manusia minta tolong sama jin, itu ada ya, di Quran disebutkan jin itu ada Pak. Manusia minta tolong sama jin itu ada. Tapi kata Allah itu nggak menambah kecuali kesesatan. Pak, ada manusia minta tolong sama jin. Mau Pak minta Pak? Kan jadi kaya. Nggak boleh ya. Kata Allah nggak menambah kecuali kesesatan. Itu ada. Nah, istilah sekarang apa? Nyupang lah apa, minta penglaris gitu ya, apa segala macam itu. Nah, ada memang di Qur'annya ada gitu ya, ada. Tapi itu nggak menambah kecuali kesesatan. Termasuk juga yang minta kebal segala macam, walaupun mungkin kebal beneran ya Pak. Tapi ya tadi jin itu kalau ngasih pertolongan, bantuan nggak cuma-cuma, nggak gratisan. Jadi pikir gratisan itu pasti ada tumbalnya. Kita bilang imbalan, tapi sebenarnya tumbal itu bukan imbalan. Nah, kopi pahit yang paling gampang gitu kan. Lama-lama bukan kopi pahit doang gitu kan, terus ningkat gitu. Kalau istri bukan. Itu ngeri banget itu ya. Kalau mintanya keluarga, nah itu ngeri banget kan. Alhamdulillah mintalik ya. Mau tuh minta apapun. Ya, kalau namanya permintaan jin jangan dituruti. Jadi, nah termasuk tadi minta ya, kita memberikan pertolongan kepada binatang ya. Iya kan. Bahkan ada kisah yang sahih ya Pak, kata Nabi, seorang pelacur masuk surga karena apa? Nolong anjing ya. Anjing yang di padang pasir kepanasan, aus sampai lidahnya menjilatin tanah, jadi saking hausnya. Nah, ngelihat keadaan itu, adegan tadi si pelacur turun ke dalam sumur. Dia nyendok air pakai sepatunya, dia angkat, digigit pakai mulutnya, kedangrangan naik, kemudian kasihkan ke anjing. Dia kemudian taubat dan akhirnya kata Nabi masuk surga. Jadi binatang sekalipun. Oh iya. Jadi menolong binatang juga termasuk. Makanya binatang ditolong, bukan disengsarain. Apa disengsarain? Burung. Nah, orang burung dia emang tuh senangnya terbang, ya ini mah di kandang. Ini bukan ditolong namanya itu. Itu di penjara. Ya, dikasih makan tapi dia kan habitatnya itu dilepas. Kitanya kegirangan, berkicau, nyanyi, dia nyanyi dapur, bukan nyanyi itu mah. Itu sedih dia ngomel. Karena dia nggak ada pasangan kan, sendiri. Dibilang nyanyi, nangis sekali, lagi nangis itu. Sedih dia kan. Coba begitu dilepas pasti udah terbang. Ya 2 jutaan. Sahabat. Jadi nolong itu pada sama muslim, mukmin utamanya ya Pak. Kemudian orang kafir pun tolong saja. Kemudian termasuk binatang ya, binatang juga. Ya, kucing apa segala macam ya. Nggak mau Pak nolong kucing nggak harus dipiara ya, nggak harus dipiara. Dari mana kucing kita ya kasih nggak harus dipiara. Karena kucing itu kata Nabi memang binatang yang ya, beredar sekitar kalian gitu, nggak harus dipiara juga gitu kan, harus dipiara. Banyak kain. Iya. Nggak apa-apa dikonsentrasikan di mana ada tempat sampah di sana kita ngasih gitu kan, seperti itu. Kalau kita ngasihnya di rumah ya datang terus. Itu ya. Nah, ini yang apa? Yang hasanatan. Yakun lahu nasibun, baginya ada nasib tadi ya. Nasib bagian yang baik berarti pahala. Dan pahalanya dunia akhirat. Pak, pahala menolong itu ada paling dunia akhirat ya. Dunia akhirat. Dunia dapat, akhirat dapat itu. Bentuknya apa saja, bisa berupa tenaga, bisa juga pemikiran, bisa harta macam-macam bentuknya, bisa uang, makanan, pakaian, kendaraan dan sebagainya, banyak. Termasuk pemikiran, termasuk tenaga, ya itu namanya juga syafaatan hasanatan. Nah di akhirat nanti kita bakal dapat syafaat, ya dapat syafaat ya, karena ya ini waktu udah habis ya Pak. Baik.
Kalau sudah habis yang akan datang kita ulang lagi dari 86 ya. Ini masalah salam nanti sedikitnya saya sampaikan. Ini belum jelasin tadi ya. Baik para jamaah sekalian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.